Negara lain sudah mulai membangun AI, kita masih cenderung membangun politik kebencian. Ya, kita bisa lihat dari komen-komen masyarakat kita yang masih menyinggung anak abah 58% dan lain-lainnya. Mungkin negara kita belum melek dalam politik. Kenapa saya bilang gitu? Harusnya kita kalau sudah selesai yang namanya pemilu, harusnya tidak ada lagi golongan kanan, golongan kiri. Yang ada cuma Indonesia. Namun masyarakat kita masih ada aja menyalahkan 58% lah, ini anak abah lah, ini buzzer lah. Seharusnya kalau kamu mengkritik, kamu juga harus terima dikritik. Uh, Mungkin saja kritikanmu terhadap pemerintah ada yang salah, terus orang mungkin dia pro pemerintah mengkritik kamu karena mungkin kritikanmu salah. Jangan dia nggak buzzer semua buzzer. Jadinya kita masih terpecah belah. Mungkin ini masih dari 2019 ya. Dulu cebong kampret. Kita bisa lihat yang dulu cebong bisa jadi kampret juga sekarang. Kita lihat ada loh dulu Congor TV. Saya pengikut video mereka. Semua saya lihat videonya. Mungkin termasuk ya walaupun saya dapat ilmu sedikit di sana. Kita lihat apakah mereka terpecah belah? Ya terpecah belah gara-gara politik. Kita lihat yang dulu pendukung Pak Jokowi di Congor TV itu sekarang malah mengkritik Pak Jokowi. Kita bisa lihat kan, dalam politik itu tidak ada benar dan salah, yang mana yang ada hanya kepentingan. Jadinya kita masyarakat bawah ini ya melek politik wajib banget agar kita tahu gimana jalan politik kita Indonesia, agar kita bisa menyikapinya. Namun kita tidak harus fanatik terhadap seorang. Misalnya nih, kamu pendukung Anies Baswedan, ya kita harus akui Pak Anies itu hebat. Tidak ada yang bisa kecerdasannya dalam retorika itu bagus banget. Namun, apakah Pak Anies selalu benar? Tidak juga. Dia manusia, pasti ada salahnya. Yang kita harus disclaimer di sini atau kita tandai, jika Pak Anies salah, kita wajib kritik juga. Jika Pak Anies benar, ya kita harus akui itu benar. Dan yang mungkin bagi pembenci Pak Anies, ya janganlah terlalu benci lah. Pak Anies itu orang hebat juga. Yang juga apa namanya ya? Pak Anies itu bukan orang sembarangan lah. Yang juga jika kalian yang benci Pak Prabowo, ya jangan benci Pak Prabowo juga sebetulnya. Pak Prabowo itu orang hebat loh. Dia bukan orang yang mungkin bukan 2 atau 3 tahun di perpolitikan, dia udah sering kalah, walaupun kalah dia tetap bangkit. Kita bisa belajar perjuangan dari Pak Prabowo. Apalagi ya, masyarakat kita juga cenderung gampang sekali digoreng sama media. Ada media A bilang gini, oh bahwa Pak Prabowo gini tentang kebijakan ini. Mereka tidak membaca isinya. Waktu ini kan ada yang tentang perumahan. Orang kita juga mengikuti omongan bapak itu, yang botak itu. Botak keparat itu. Akhirnya dia minta maaf, tapi dia tetap menyalahkan pemerintah. Padahal itu sudah jelas minimal. Bukan minimal, saya salah, maksimal 15 juta atau berapa gitu. Namun masyarakat kita kalau udah benci nggak bakal maca berita. Yang penting hujat aja, kritik aja. Yang penting amarah mereka keluar lah. Mungkin ya, saya berpendapat sama orang-orang kayak gini tuh, dia di kehidupan nyatanya, dia bukan orang yang mungkin bergaul, cuma dia sering scroll-scroll, terus dia lihat hidupnya biasa-biasa aja, terus lihat Pak Prabowo atau Gibran yang seusia masih muda, mungkin bisa lebih daripada mereka, atau mungkin lihat, ya mungkin banyak anak muda bikin konten flexing, dia nggak bisa, karena di kehidupan realnya itu dia bukan orang siapa-siapa, ya udah, solusinya itu yang satu, menghujat yang anggap mereka tidak sesuai pandangan mereka. Ayolah kita sama-sama berjuang.
di masa depan kita bukan hanya lawan manusia, kita itu lawan robot, udah. Telan mentah-mentah itu, kita bakal lawan robot. Walaupun siapapun pemerintahnya, kalian akan tetap sama kalau kalian tidak akan berubah. Jika kalian mau berubah ya kalian dari kalian diri sendiri yang harus berubah. Bukan ya siapa ya? Bukan presiden inilah, Pak Prabowo lah, Pak Anies, bukan. Yang mau merubah diri kalian sendiri itu ya dari diri kalian sendiri. Memang kebijakan itu bisa membantu kita, namun kebijakan walaupun sebagus apapun, pasti akan ada yang tidak suka. Dan kebijakan apapun kalau kalian masih rebahan dan tidak bekerja, kalian kan nggak jadi apa-apa, udah. Kalian akan jadi sampah, udah. Telan itu mentah-mentah. Kalau kerjaan kalian cuma ya scroll TikTok, ya komen-komen hujat, walaupun kalian nggak baca berita, yang penting hujat aja. Amarah kalian tersalurkan. Kalian nggak akan jadi apa-apa, udah. Berhentilah kayak gitu. Stop. Kalian melukai mental kalian sendiri. Mending kalian nih pagi bangun, baca buku, atau enggak scroll scroll TikTok yang penting-penting, yang berita apa yang mungkin bisa kalian lakukan, info loker, yang penting kalian itu produktif. Ketimbang kalian nih cari politik apa ini, partai apa ini, apa yang perlu dihujat. Capek kalian, sumpah. Udah segitu aja, saya nggak mau namain lagi, capek.